indah, cantik, warnanya menarik, digemari, ngurusnya tidak sulit. Kemudian dia terkenal karena bentuknya seperti plastik yang indah sekali saat ya. Seperti kita tahu ada 30, kurang lebih 30 macam aglonema. Yang terkenal tuh biasanya red lipstick, pink lipstick, kemudian ada jahit color, kemudian ada Big Roy, kemudian macam-macam lah yang kita ketahui ya. Oleh karenanya, mari kita bahas tentang perawatannya. Perawatannya tidak sulit ya, sahabat Mayra Planting ya. Perawatannya sangat mudah, asalkan kita benar-benar mengatur tanahnya. Tanahnya pertama adalah campuran. Selalu ya, ini basic menanam adalah seperti ini. Campuran antara tanah, kemudian pupuk, tanahnya sedikit saja, kemudian pupuk, kemudian kita kasih kokopit ya, supaya bernutrisi. Oke, dan untuk merawat aglonema ini dia tidak rumit ya, asalkan memang disiram dalam durasi yang cukup. Dalam arti tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit. Cukup sekali sehari atau sekali 2 hari, kemudian cahaya matahari. Jangan terkena cahaya matahari langsung. Ini adalah prinsip tanaman hias. Ya, jadi cukup kurang lebih 1, 2 sampai 3 jam sehari udah cukup. Oke? Dan baiknya dia yang tertutup nggak langsung terkena sinar matahari, jadi di bawah atap pohon misalnya, atau di bawah teras, nggak ada masalah. Di dalam ruangan juga nggak ada masalah, asal tetap terkena sinar matahari ya. Oke, kemudian jangan lupa tanahnya selalu digemburkan. Jadi dalam arti tidak terlalu padat, biar dia ada proses pernafasan di dalam akar-akar tersebut. Dan jangan lupa sahabat aglonema bahwa memberinya nutrisi, air, kemudian menjauhkan dari gulma-gulma. Gulma adalah tanaman-tanaman yang tidak kita inginkan di sekelilingnya seperti ini ya. Ini sebaiknya kita buang, membuang yang sudah mati ya, atau sudah jelek dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa diberi pupuk atau sahabat aglonema tahu nggak sih bahwa pemberian MSG, monosodium glutamat ya, itu diperlukan untuk tanaman hias. Nggak usah banyak pemberiannya, cukup 1 kali selama seminggu sudah cukup ya. Karena apa? Karena memang dia kan nggak usah khawatir, itu tidak akan merusak tanaman maupun struktur tanah, karena memang bahannya alami. Dia terbuat dari gula ya, dari sari gula atau sari tebu. Jadi aman untuk dikonsumsi tanaman kita, malah makan insya Allah akan membuat dia makin sehat, tumbuh lebat. Dan yang terakhir yang mau saya bahas adalah cara membersihkan aglonema. Sahabat aglonema kita tahu ya, sahabat Mayra kita tahu bahwa aglonema ini setelah ini pengalaman pribadi saya ya. Jadi setelah saya mencoba untuk membersihkan aglonema dengan sunlight atau dengan santan atau dengan baby oil, ternyata yang paling efektif, atau dengan air biasa ya, ternyata yang paling efektif dan paling manjur adalah dengan menggunakan susu. Susunya ini susu plain, bukan susu manis. Supaya apa? Karena supaya aglonemanya tidak terkena, tidak disemuti. Susu plain. Nah, kemudian kita pakai kapas. Di sini saya pakai boleh kapas kecantikan atau boleh kapas filtrasi seperti ini. Oke, susunya tadi udah disebutkan dia tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental, supaya diaduk terus agar tidak menggumpal. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kalau susu dia langsung meresap ke dalam struktur struktur tumbuhan kita ini dengan perlahan, dan dijamin ya, insya Allah makin sehat tumbuhannya, makin banyak loh daunnya kalau pakai susu dibanding yang lain. Bukan apa-apa, ada yang memang menyebutkan menggunakan baby oil. Kalau baby oil ini memang mengkilap dan bagus, tetapi dia tidak alami karena mengandung unsur kimia. Nah, kalau santan jadi tidak baik untuk kesehatan tanaman kita.
Kalau santan dia memang baik, tetapi santan itu eh, dia agak lama meresap, terus kemudian kayak hilang glossinya. Itu kelemahannya ya. Ini setelah saya menanam aglonema, saya suka sekali membuat ini ya. Kalau air, udah pasti air kan kurang membuat kinclong kan, kurang membuat shiny. Tapi kalau ini dia sehat, dia lebih cepat ininya meresap dan dia glossy. Nggak usah terlalu lama, terlalu sering, cukup ya kurang lebih seminggu 2 kali ya. Karena kalau tidak repot guys. Saya sih cukup seminggu. Lihat ya sahabat Mayra Planting, dia sudah terlihat glossy, sehat. Oke, sahabat Mayra, kita udah lihat yang kita berikan nutrisi susu ya, susu encer, susu cukupnya. Tuh dia cepat meresap dan udah mulai glossy nih ya. Glossinya indah, cantik ya. Ya, dia akan terus seperti ini. Dan dibandingkan dengan yang tidak diberi nutrisi susu. Yang ini belum diberi nutrisi susu, dia agak kusam dan dof. Ya, tapi sebentar lagi saya akan sekalian untuk merawatnya semua di nutrisi. Oke, semoga bermanfaat ilmu yang saya informasi dari merawat aglonema. Semoga bisa dipraktekkan teman-teman sekalian, dan mari kita menanam bersama, beraglonema bersama. Don't forget subscribe and like. Terima kasih.